Kali ini kita akan membahas masuk ke soal isian, soal nomor 1. Rama melakukan percobaan dengan meletakkan lilin di 2 cermin datar. Kedua cermin tersebut dapat diatur sudutnya. Benda diletakkan 2 cm tegak lurus pada salah satu cermin. Jika Rama menginginkan 7 bayangan terbentuk pada kedua cermin tersebut, apa yang harus dilakukan Rama pada cermin kedua? Di sini kita punya rumus untuk jumlah bayangan itu N sama dengan 360 derajat per alfa dikurangi 1. Jika kita ingin 7 bayangan, maka 7 N ini kita tulis 7, kemudian ini kita taruh ke sini, berarti plus 1 sama dengan 360 per alfa. Maka 7 tambah 1, 8 kali alfa berarti 8 alfa sama dengan 360, maka alfa sama dengan 45 derajat. Jadi yang harus dilakukan Rama pada cermin kedua adalah memiringkan antara cermin pertamanya, memiringkan 45 derajat dari cermin 1. Misalkan ini cermin 1 yang tadinya seperti ini, dimiringkan mungkin jadi seperti ini gitu. Kemudian soal nomor 2, pada gambar tersebut diletakkan lampu dengan jarak yang berbeda-beda di antara dua pengamat, Gadis dan Jaka. Dengan lampu terdapat sekat sehingga mereka hanya dapat melihat lampu melalui pantulan cermin. Apakah kedua pengamat melihat lampu yang sama? Dari sini kita harus ingat-ingat konsep. Jadi kalau misalkan sudut atau sinar datang itu harus sama dengan sinar yang dipantulkan. Nah, kalau di sini kita hitung dulu sudut pada lampu A, B, C, dan D. Caranya gimana? Contoh untuk lampu D. Lampu D itu dia punya bagian ini bawah itu 60 cm dan bagian miringnya adalah 164,92. Nah, sudut yang dicari kan sinar kan dari ini kan lampu, kemudian dia datang menuju ke cermin, berarti kan ke arah ke sana. Nah, berarti kan sudut antara garis normal dengan ini, berarti kan ini kan yang dicari sudut ini. Nah, kita bisa pakai sin. Rumusnya adalah sin demi, depan per miring, 60 per 164,92. Itu hasilnya adalah 21 derajat. Nanti misalkan sin alfa sama dengan misalkan 0,8. Nah, kita cari art sin dari 0,8 itu nanti dapat alfanya misalkan 21 derajat gitu. Jadi cara ngitungnya harus pakai kalkulator yang khusus sin konstan. Kemudian dicari CBA. Setelah itu kita cari punyanya Gadis dan Jaka. Konsepnya sama. Jadi pakai rumus sin depan miring, nanti didapat bahwa Gadis itu di situ sudutnya 53 derajat dan Jaka 37 derajat. Nah, kemudian ini berarti si Gadis hanya bisa melihat si lampu C karena nilainya sama, dan si Jaka juga hanya bisa melihat lampu B. Maka jawabannya adalah Jaka dan Gadis itu tidak melihat lampu yang sama karena sudut mereka berbeda. Kemudian untuk soal nomor 3, sebuah benda diletakkan di depan cermin cembung. Apabila benda digeser mendekati cermin, apa yang terjadi pada bayangan benda tersebut? Jawabannya adalah bayangan akan lebih besar ketika benda tersebut mendekati cermin cembung. Yang pertama kita misalkan nih, kalau dari soal kita misalkan jarak benda pertama dengan cermin adalah 8, jarak benda kedua dengan cermin adalah 4. Fokusnya itu 4. Lalu kita masukkan rumus ini. Kita coba cari dulu bayangan ketika bendanya itu 8 cm dari cermin, maka didapat nanti perbesarannya, nanti kan didapat bayangannya ini. Kemudian kita tes di perbesarannya seperti apa. Hasilnya adalah 0,33. Nah, kemudian kita coba ketika jarak bendanya itu diperkecil, nanti akan didapatkan bayangannya adalah -2, kemudian dicari di perbesaran. S aksennya itu berarti minusnya nggak kepake, 2, kemudian bendanya adalah 4, berarti setengah
tengah itu adalah 0,5 sama 0,33, berarti bayangannya itu menjadi lebih besar yang ketika benda tersebut didekatkan ke cermin. Kemudian untuk soal nomor 4, benda diletakkan, S-nya adalah 6,5 cm, kemudian cermin cembung, fokusnya 2,6, karena cermin cembung berarti minus, tinggi bendanya itu 3, dihitung jarak bayangan kita pakai rumus ini ya, langsung masukin aja, nanti dapat S atau S aksennya minus 13/7, kemudian tinggi bayangan, sebelum masuk ke tinggi bayangan kalian harus cari dulu perbesaran bayangan pakai rumus yang ini, nanti dapat 2/7 kali, kemudian masuk ke tinggi bayangan, jadi kan perbesaran bayangan dulu dicari, berarti C dulu, kemudian tinggi bayangan. Nah, tinggi bayangan pakai rumus ini. Kita kan udah tahu perbesarannya nih. Jadi H aksennya atau tinggi bayangannya itu langsung aja perbesaran dikali tinggi bayangan. Jadi hasilnya 6/7. Kemudian lensa cembung mempunyai fokus 8. Bayangannya bersifat maya 2 kali diperbesar. Maka ukuran bendanya sama dengan titik-titik. Oke, kita dari rumus perbesaran dulu, kita dapat S aksen itu sama dengan 2S. Nah, karena maya, berarti nanti S aksennya itu minus. Kemudian karena lensa cembung nanti fokusnya juga minus, makanya di sini fokusnya itu minus, kemudian S aksennya dia minus. Nah, nanti kita dapat S-nya sama dengan minus 4. Maksudnya gimana? Berarti benda itu harus diletakkan 4 cm di belakang cermin.